Ummu Sulaim. Hadis ini yang meriwayatkan oleh Anas bin Malik. Abu Talha berkata kepada ibunya Ummu Sulaim, "Qad sami'tu sauta Rasulullah sallallahu dhaifan a'rifu fihi al-ju'." Aku mendengar suara Rasulullah sallallahu lemah dan aku tahu berarti Rasulullah sedang lapar. Jadi lapar yang dialami Nabi sangat parah sampai suaranya ketahuan kalau sedang apa? Lapar. Kita aja lapar, kalau lapar biasa masih keras ngomong. Masih bisa ngomel-ngomel, masih teriak-teriak. Tapi karena saking laparnya Nabi sampai kelihatan suaranya apa? Melemah. Ya, saking suaranya melemah. Ini menunjukkan bagaimana laparnya Nabi SAW. Dan ini diperhatikan oleh Abu Talha. Ya. Sebelumnya sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu bagaimana Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah perutnya cekung karena kelaparan. Sehingga dia datang kepada istrinya, melihat Rasulullah. Ya, ada yang melihat Nabi ikat batu di perut, berarti Rasulullah lapar. Dan ini Abu Talha mengenali dari suara. Ini suara orang kelaparan. Fahal indaka min syai'? Ya. Apakah indaki min syai'? Kau punya sesuatu untuk makanan diberikan kepada Nabi, wahai Ummu Sulaim, wahai istriku? Faqalat na'am. Kata Ummu Sulaim, ada. Fa akhrajat aqrasan min sya'ir. Maka Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa bulatan roti, ya, roti gandum. Thumma akhadh khimaran laha, kemudian dia mengambil khimar, yaitu kain untuk menutupi kain atau penutup dari untuk roti-roti tersebut atau kain, ya. Falaffatil khubza bi ba'dhihi, kemudian dilipatlah roti tersebut dengan khimar tadi. Thumma dassathu tahta thawbi, ya, kemudian dia masukkan di bawah bajuku, yaitu Anas bin Malik. Waraddatni bi ba'dhihi, kemudian sebagian kain tersebut dililitkan juga kepada Anas bin Malik, yaitu supaya Allah alam supaya rotinya tidak jatuh dan tersembunyikan. Karena kalau bawa roti di jalan sementara orang dalam kondisi kelaparan, ini menarik perhatian, itu tidak. Bawa roti kelihatan, orang semua bisa melihat. Maka di antara cerdasnya Ummu Sulaim, dia lilit, dia ikat tutup roti tersebut, dia sembunyikan dalam baju Anas untuk diantarkan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Sulaim pun mengirimku menuju Nabi, karena Anas biasa, Anas pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahabtu bihi, maka aku pun bawa roti tersebut, ya. Fa wajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid. Aku melihat Rasulullah SAW sedang duduk di masjid. Itu di tengah para sahabat. Wa ma'ahun nas, sekelilingnya ada para sahabat. Fakumtu alaihi, maka aku pun berdiri di depan Nabi, di depan para sahabat. Aku berdiri, belum ngomong. Maka Rasulullah berkata, faqala li Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, arsalaka Abu Talha, kau diutus Abu Talha. Nabi tahu. Nabi firasat, tadi Abu Talha datang, pergi, tahu-tahu datang Anas. Berarti kiriman siapa? Abu Talha. Nabi tahu. Kau diutus Abu Talha. Fakultu na'am. Anas belum ngomong apa-apa. Iya, benar. Faqala ali ta'am, karena makanan kan? Fakultu na'am, ketahuan. Faqala Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, kumu, ayo semua, ayo bangun. Kita mau makan. Famtalaqu, maka mereka pun bangkit berjalan menuju rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Musibah, seperti musibah yang dialami oleh siapa? Jabir bin Abdullah pada pertemuan lalu. Ini sudah disembunyikan rapat-rapat, sudah maksudnya untuk beberapa orang roti, ya enggak ada apa-apa, cuma roti. Ini ketahuan. Abu Talha yang kirim kan? Makan kan? Iya, udah ketahuan. Ayo makan semua. Famtalaqu, maka mereka pun bangkit. Orang kelaparan, Nabi kelaparan, para sahabat kelaparan. Wantalaqtu baina aidihim, dan aku jalan di depan mereka, jangan sampai mereka kedahuluan. Maksudnya Anas duluan supaya ngelapor kondisi yang terjadi. Wantalaqtu baina aidihim, aku pun berjalan di depan mereka, hatta ji'tu Abu Talha fa akhbartuhu, sampai aku datang menemui Abu Talha radhiyallahu anhu, fa akhbartu, aku kabarkan tentang apa yang terjadi. Faqala Abu Talha berkata, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, qad ja'a Rasulullah sallallahu bin nasi walaysa indana ma nut'imuhum. Wahai Ummu Sulaim, ini repot nih. Rasulullah sudah bawa orang-orang. Ada yang bilang 70, ada yang 80 orang, banyak. Kalian diundang cuma beberapa orang. Jadi berapa 80 orang? Ada makanan enggak untuk kasih mereka? Kata Ummu Sulaim, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini di antara cerdasnya Ummu Sulaim. Dia bilang Allah dan Rasul lebih mengetahui. Seakan-akan dia husnudzan
Kalau Nabi yang panggil akan ada mukjizat. Tenang aja. Jadi suaminya udah gelisah ya. Abu Talha gelisah. Ummu Sulaim santai. Allah wa Rasul. Dia bilang tidak ada. Memang tidak ada. Cuma dia enggak bilang tidak ada. Dia bilang Allah dan Rasul yang lebih apa? Lebih tahu. Fantalaqa Abu Talha hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha pun segera keluar menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Rasulullah sallallahu ma'ahu hatta dakhala. Maka Rasulullah pun jalan bersama Abu Talha sampai masuk ke rumah. Jadi Abu Talha di antara semangatnya menyambut tamu, dia tidak menunggu tamu datang, tapi dia keluar dari luar, bahkan dia jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini di antara adab disebutkan para ulama, kalau ada tamu kita hormati, kita tunjukkan kita senang dengan datang tamu ya. Di antaranya kalau bisa pakai pakaian yang rapi, kita rapikan ruangan. Jadi mereka senang ketika bertamu ya. Ya, mereka bukan kita datang, mereka datang kemudian kita masuk sambil main HP, kemudian kurang perhatian ya. Bahkan tidak ditengok, tidak dilihat. Apalagi kita tahu tamu kita ada keperluan sama kita, terkadang kita merendahkan ya. Terkadang kita merendahkan. Maka kalau kita kata orang kalau melakukan amal soleh maka sempurnakan ya. Amal soleh menjamu tamu sempurnakan dengan menjamu dengan apa? Bahagia, dengan gembira, menunjukkan senangnya kita didatangi oleh tamu. Ya, bukan sekedar yang penting dia datang tamu kita jamu selesai, tidak, tapi cara menyambut juga perlu diperhatikan, cara menyambut. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat baju kain dari sutra, Umar berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah kau membeli baju sutra ini? Bisa kau gunakan untuk salat Jumat atau salat Id, dan bisa kau gunakan untuk menjamu al-wufud, utusan-utusan yang datang, yaitu para tamu." Jadi di antara adab Rasulullah, Abu Talha begitu semangat, maka dia pun menjemput Nabi dari luar rumah, sampai akhirnya dia bawa Nabi saya masuk ke dalam rumah. Maka Rasulullah berkata, "Halummi ma indaki ya Ummu Sulaim." Apa yang kau punya wahai? Kemarilah Ummu Sulaim, apa yang kau punya? Fa'atat bidzalikal khubz. Maka dia datang dengan beberapa roti yang dilipat oleh siapa? Anas bin Malik, beberapa potong roti. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafutta. Rasulullah perintahkan untuk dihancur-hancurin. Ya. Wa asarat alaihi Ummu Sulaim ukkatan fa'adamathu. Kemudian diletakkan di semacam tempat terbuat dari kulit, kemudian dicampur dengan kalau bukan asal yaitu madu atau minyak samin ya, untuk dijadikan idam. Idam itu ya kuah, apa namanya? Idam. Bahasa Arab namanya idam. Idam itu bisa kuah sayur atau kuah daging untuk mudah memakan apa? Roti ya. Tsumma qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah an yaqul. Kemudian Rasulullah SAW berdoa pada makanan yang kecil tersebut dengan doa-doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Idzan li asyarah." Izinkan 10 orang masuk. Mungkin rumah enggak cukup kalau langsung 80 orang. Suruh 10 orang masuk. Fa'adzina lahum fa'akalu hatta syabi'u. Maka fa'udzina lahum, diizinkan kepada mereka, mereka pun masuk, mereka makan sampai kenyang. Tsumma kharaju, kemudian keluar. Tsumma qala idzan li asyara, 10 lagi berikutnya. Datang. Fa'udzina lahum hatta akala al-qaumu kulluhum wa syabi'u. Sampai semuanya selesai. Wal qaum sab'una rajulan aw thamanun. Dan mereka itu ketika jumlahnya 70 atau 80 orang, semuanya makan sampai kenyang. Ya, dari berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, famazala yadkhulu asyarah. Kemudian 10 masuk, wa yakhruju asyarah, 10 masuk, 10 keluar. Hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhala. Sehingga tidak tersisa dari seorang pun dari mereka kecuali masuk, fa akala hatta syabi', makan sampai kenyang. Ya. Tsumma hayya'aha fa idza hiya mithluha hina akalu minha. Kemudian disiapkan lagi oleh Ummu Sulaim, ternyata kondisinya tidak berubah, seakan-akan belum dimakan sama sekali oleh mereka. Di antara mukjizat Nabi SAW adalah makanan bisa menjadi apa? Jadi banyak dan tidak berubah sebagaimana kondisinya, tidak berkurang sama sekali. Ya. Dalam fi riwayatin kata Imam Nawawi, fa akalu asyaratan, maka 10 makan, hatta fa'ala dzalika bi 80 rajulan. Sampai 80 orang makan semuanya. Tsumma akala nabiyyu ba'da dzalik wa ahlul bait. Setelah itu baru Nabi dan penghuni rumah yang makan, yaitu Nabi, Abu Talha, Ummu Sulaim, Anas. Wa taraku su'ran, dan masih ada tersisa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, tsumma afdalu ma balagu jiranahum. Kemudian sisanya
diberikan kepada tetangga-tetangga. Subhanallah, sudah makan rame, Rasulullah makan, penghuni rumah makan, masih sisa terus. Perlu diberikan kepada para tetangga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang dari Anas, beliau berkata, "Ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Fawajadtuhu jalisan ma'a ashabihi." Satu hari aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati Nabi sedang duduk di antara para sahabatnya. Wa qad asaba batnahu bi isabatin. Dan Rasulullah SAW sedang mengikat perutnya dengan kain, menunjukkan kelaparan, ya. Faqultu li ba'di ashabihi, Anas masih kecil, ya. 10 tahun lebih, ya, 10-12an tahun. Dia berkata, aku berkata kepada para sahabat Nabi, lima asaba Rasulullah SAW batnahu. Kenapa Rasulullah SAW mengikat perutnya? Karena Rasulullah SAW terkadang pakai jubah, terkadang pakai rida. Rida itu kayak kain ihram. Sehingga kalau dia ikat perutnya kelihatan atau tidak? Kelihatan, ya. Karena pakai seperti kain apa? Kain ihram. Izar, rida. Izar yang di bawah, rida yang di atas. Sehingga kalau Rasulullah SAW, seandainya Rasulullah SAW pakai jubah, mungkin tidak kelihatan perutnya terikat. Atau sedang ikat pakai kain, atau diikat pakai batu. Tapi karena mungkin beliau pakai rida, sehingga kelihatan. Aku bertanya, kenapa Rasulullah SAW mengikat perutnya? Faqalu minal ju'. Karena lapar. Menurut antum para sahabat sekitar Nabi kenyang atau lapar? Lapar juga. Kalau mereka kenyang, mereka pasti kasih makanan sama Nabi. Tapi mereka juga rupanya kelaparan. Sehingga enggak ada yang bisa kasih makan sama Nabi. Sama-sama lapar. Fadhahabtu ila Abi Talha wa huwa zawji Ummi Sulaim binti Milhan. Dan aku pun pergi kepada Abu Talha dan dia adalah suami dari Ummu Sulaim, dari ibuku. Dan Ummu Sulaim ada khilaf namanya. Ada yang mengatakan namanya Sahlah, ada yang namanya Rumaithah, ada namanya Rumaisah, ya, ada khilaf di kalangan para ulama tentang nama Ummu Sulaim, dan dia bintu Milhan, ayahnya namanya Milhan. Fakultu ya abatah, aku berkata wahai ayahku, maksudnya ayah tiriku, ya. Ayah tiriku. Ini dalil bahwasanya seorang boleh manggil ayah tiri dengan apa? Abi. Karena di sini Anas memanggil ayahnya Abu Talha, padahal itu ayah apa? Ayah tiri. Ya abatah, qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaba batnahu bi isabatin. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan kain. Fasa'altu ba'dhu ashabihi faqalu minal ju'. Aku bertanya kepada sebagian sahabatnya, mereka berkata, Nabi karena lapar ikat perutnya. Fadakhala Abu Talha ta'ala ummi. Maka Abu Talha pun menemui ibuku, yaitu Ummu Sulaim. Faqala hal min syai', ada makanankah? Qalat na'am, indi kisrun min khubzin wa tamaratun. Kata Ummu Sulaim, iya, saya memiliki potongan-potongan roti. Itu roti tidak sempurna, mungkin sisa dimakan, ada potongan-potongan, pecahan-pecahan roti. Wa tamarat, dan beberapa butir korma. Ya, bukan sekilo korma, tamarat. Potongan roti dan beberapa butir korma. Fa in ja'ana Rasulullah sallallahu wahdahu asba'nahu. Kalau Nabi sendiri yang datang, insyaallah kita bisa bikin dia kenyang. Wa in ja'a khurma'ahu qalla anhum wa dzakarta mal hadits, ya. Kalau yang lain datang banyak, maka kurang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini para ulama berpendapat ada yang mengatakan ini kisahnya sama. Kisah yang di atas, kisah yang kedua sama, ada yang mengatakan dua kejadian. Kejadian Abu Talha melihat Nabi lapar dengan mengenal suaranya. Kejadian kedua adalah Anas melihat Rasulullah mengikat apa? Perutnya dengan kain. Tapi intinya diundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maksud hadis ini bahwasanya lihatlah bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabatnya yang mereka hidup dengan sangat sederhana dan terkadang lapar dan terkadang lapar semuanya, bukan cuma Nabi, sahabat sekalian juga apa? Lapar, ya. Yang mau menjamu juga ternyata persediaan cuma terbatas, ya. Sehingga ketika mereka diundang makan, ya, makan cuma roti sama kuah, ya. Tapi mereka sudah sangat bahagia dan mereka sudah makan sampai kenyang, ya. Ini dalil bahwasanya boleh, dan dalam banyak hadis dalil bahwa seorang boleh makan sampai kenyang tapi bukan jadi kebiasaan, ya. Tapi boleh sampai kenyang, ya. Sesekali sebagaimana para sahabat yang kelaparan mungkin berhari-hari sehingga mereka ketika dapat makanan mereka makan sampai kenyang, ya. Dan maka kita yang hidup di zaman sekarang hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dahulu para sahabat kehidupan sederhana, makanan susah, mereka tidak mengeluh. Kita sekarang kehidupan nyaman namun banyak mengeluh, ya. Itu perbedaan mendasar antara kita dengan mereka, ya.